kita sudah membentuk guru-guru ini agar mengetahui pokoknya. Tugas pokoknya masing-masing di dalam kelas, saya hanya memberikan tambahan-tambahan seperti masukan-masukan tentang pelajaran masalah tentang tempat baca seperti perpustakaan. Kenapa tidak bisa? Karena kami nggak punya ruangan lagi dan nggak punya ruangan lagi. Itu yang masih dalam pemikiran saya, bagaimana. Menurut keputusan saya aja itu nggak mungkin terjadi ya, nggak bisa, karena kita ini kan satu organisasi. Jadi kalau untuk memutuskan sesuatu itu saya adakan rapat. Saya mau buat ini, saya nggak bisa memutuskan sendiri. Iya, saya harus cari keputusan bersama. Kalau ada masalah dari siswa waktu upacara misalnya, itu saya kasih seperti wejangan ya, tentang disiplin, tentang ini. Terus kalau pas terjadi ada masalah, saya udah bentuk itu ada guru yang bagian kemudian. Jadi kadang dipanggil kemari muridnya untuk dikasih keterangan bahwa itu yang dibuat itu salah. Solusinya selagi kita mau pasti bisa berubah. Tapi kalau kita nggak mau, ya nggak berubah, karena perubahan itu kan dari diri kita sendiri. Seperti apapun saya kuatnya mengajak guru-guru, ayo ini, tapi guru-guru nggak mau, itu nggak banyak lagi. Kesulitannya itu kan banyak manusia itu yang enak kali ya kau mau ini kan gitu kan. Nah pemikirannya nggak satu tadi. Nah jadi mulai dari saya kemari sedikit dibentuk kekeluargaan. Dengan rasa kekeluargaan pasti nggak ada itu. Iya, dibentuk aja rasa kekeluargaan kita. Kita di dalam keluarga itu ada seorang ayah, istri dan anak-anak. Jadi kita mengerjakan suatu tugas di dalam rumah tangga itu. Kita harus membuat suatu action yang mana kita itu harus tepat dan bijaksana untuk menyelesaikan suatu hal-hal yang ada di dalam rumah tangga. Poin positif dalam rumah tangga demi untuk mengajar anak-anak di rumah dan mempunyai rasa tanggung jawab. Kita membuat suatu tukar pikiran dengan istri dan istri membuat suatu pendapatan yang sifatnya sama seperti apa yang kita arahkan kepada istri itu, dan istri itu mendukung suatu keputusan itu didukung oleh istri itu. Kita harus siap jalankan demi kebaikan dalam rumah tangga. Kalau tentang keputusan dalam rumah tangga, kita harus mengambil sikap sifatnya sabar, dan kita harus bijaksana dan harus memikirkan apa-apa ada masalah terhadap anak-anak. Kita harus membuat suatu kata-kata nasihat yang dapat dimengerti anak-anak, supaya anak-anak itu mengerti dan jangan ditimbulkan suatu kekerasan terhadap anak-anak itu. Kita ambil suatu sikap yang tepat, bijaksana, yang harus kita lakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Menurut tantangan dalam rumah tangga, mungkin tidak ada, karena kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita harus siap mau tak mau, kita harus siap untuk menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga. Kita harus berdiskusi dengan istri. Mungkin permasalahan dalam rumah tangga itu tidak mungkin dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang baik.
mengetahui rekan-rekan abang ini bagaimana sifatnya, bagaimana cara dia mengatasi masalah, dan di mana skill atau keahlian dia. Dengan begitu abang mudah memberikan tugas kepada mereka gitu. Iya, kegiatan setiap ada tugas-tugas ya atau program-program yang akan kami laksanakan. Nah itu semuanya abang sudah rekan-rekan abang itu sudah memiliki keahliannya masing-masing, dan setiap bidang atau divisi di organisasi yang saat ini abang pimpin itu mereka juga sudah membuat program kerja masing-masing ya. Masing-masing divisi atau bidang itu sudah memiliki program kerja masing-masing. Nah otomatis gitu, kalau seandainya ada nih tugas kerja yang di luar kegiatan dari divisi yang telah ada di organisasi ini, ya otomatis abang juga sudah tahu nih, ini bakalan dikasih ke bidang apa, ini bakalan dikasih ke divisi apa cocoknya gitu. Nah jadi tidak ada nih sejauh ini tugas kerja atau poin-poin kerja yang tidak bisa abang delegasikan untuk rekan-rekan abang. Semua bisa abang delegasikan dan mereka bisa menjalankan itu sesuai dengan keahlian mereka, seperti itu. Tugasnya ya memberikan keputusan, mengambil sebuah keputusan, yang mengawasi, mengevaluasi, memberikan motivasi, dan juga melihat bagaimana kinerja dari rekan-rekan, juga bagaimana keadaan situasi di fakultas yang saat ini kami abang pimpin juga. Jadi seorang pemimpin itu ya tentu perannya itu sangat penting ketika membuat keputusan atau mengambil sebuah keputusan. Kalau ditanya perihal masalah bagaimana perannya sangat penting. Dan tentunya juga selama abang memimpin ini ya, abang setiap membuat keputusan atau mengambil keputusan itu tidak melalui sepihak atau bukan berdasarkan keinginan abang pribadi gitu. Walaupun abang pemimpin, abang tidak membuat keputusan itu berdasarkan keinginan abang sendiri, tapi abang melihat bagaimana situasi, dan juga abang bakalan berdiskusi atau bermusyawarah dengan rekan-rekan abang, seperti itu. Mengambil sebuah keputusan atau membuat sebuah keputusan berdasarkan seperti yang abang sampaikan tadi, abang bakalan tidak akan membuat keputusan atau mengambil keputusan itu berdasarkan keinginan pribadi saja atau sepihak saja. Abang akan berdiskusi dengan rekan-rekan abang atau bermusyawarah dengan mereka, sehingga keputusan yang abang ambil itu seandainya nanti tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, itu berdasarkan keputusan kami bersama. Ya mungkin takut apa yang abang putuskan itu tidak sesuai yang abang harapkan, tidak keberhasilan atau ada terjadinya kegagalan ketika abang sudah mengambil keputusan itu gitu. Ya nanti adanya rasa kecewa, itu sih hambatan abang sendiri gitu, kekhawatiran lebih tepatnya gitu, khawatir keputusan yang diambil ini salah gitu. Maka dari itu ya seperti abang sampaikan, abang tidak mau mengambil keputusan ini berdasarkan keinginan pribadi saja. Dan mungkin hambatan dan lainnya itu ya di semua ini atau di organisasi yang saat abang pimpin ini itu kan mempunyai pimpinan lagi gitu. Ya abang ini punya pimpinan lagi, ya siapa pimpinan itu ya wakil dekan 3 ya di bidang kemahasiswaan gitu. Nah jadi abang di Orsemaf ini atau senat mahasiswa fakultas ini adalah perpanjangan tangan dari dekanat ya. Dekan kita dari wakil dekan 1, 2, dan 3. Nah jadi Semaf ini adalah perpanjangan tangan dari pemimpin-pemimpin di fakultas kita. Nah jadi seandainya abang sudah membuat keputusan, itu harus abang konfirmasikan kepada atasan. Misalnya ada abang membuat rekan-rekan abang mengkonfirmasikan kepada abang mengajukan sebuah program kegiatan contohnya. Nah abang selaku pimpinan setelah membuat keputusan itu juga harus mengkonfirmasikan kepada wakil dekan 3. Nah seandainya wakil dekan 3 tidak setuju nih, wakil dekan 3 kita tidak setuju, maka program itu tidak bisa dilaksanakan. Nah mungkin hambatan dan tantangannya ya itu ya tidak ada keputusan yang abang ambil yang sudah abang buat tapi tidak disetujui oleh pimpinan fakultas gitu.